Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu merkuri atau air raksa. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiska Asritika Utami dengan NIM 22613109 dan ada teman saya Trisubakti dengan NIM 22613032. Kemudian ada Tri Andiva Bunga Permana dengan NIM 22613079. Kemudian ada Sania Alfiatun dengan NIM 22613118. Kemudian ada Viola Lintang dengan NIM 22613143. Bisa di next. Selanjutnya untuk topik pembahasan diskusi kali ini, yang pertama ada gejala dan tanda-tanda keracunan air raksa, yang kedua ada antidot dan mekanismenya. Untuk gejala dan tanda-tanda keracunan air raksa akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Gejala unsur merkuri. 1. Gejala akibat unsur merkuri, batuk, menggigil, demam, sesak napas. 2. Keluhan saluran cerna, mual, muntah, diare, disfagia, dan keluarnya liur. Yang ketiga, lemas, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Gejala dapat hilang atau berkembang menjadi cedera paru akut, gagal napas, dan kematian. Lanjut. Gejala garam merkuri anorganik. 1. Gejala gastrointestinal, sensasi terbakar di mulut, gigi goyang, gingivostomatitis, hiper, hipersalivasi, dan mual. 2. Kelainan neurologis. Yang pertama, tremor, sindrom neurasthenia, meliputi kelelahan, depresi, sakit kepala, hipersensitivitas terhadap rangsangan, dan hilangnya kemampuan konsentrasi, eretisme, termasuk kecemasan wajah mudah memerah. Dan yang terakhir ada disfungsi ginjal. Kompleks gejala ini mencukupi keringat berlebihan, takikardia, insomnia, dan tremor. Selanjutnya itu ada tanda-tanda keracunan merkuri. Yang pertama, keracunan kronis akibat menghirup uap merkuri. Pertama, tahap awal ditandai dengan tremor halus pada jari. Yang kedua, manifestasi neuropsikiatri meliputi kelelahan, insomnia, anoreksia, dan kehilangan ingatan. Perubahan suasana hati seperti rasa malu, menarik diri, depresi, sifat mudah marah, dan wajah memerah. Yang ketiga, perubahan subklinis pada fungsi saraf tepi dan fungsi ginjal. Namun, neuropati dan nefropati jarang terjadi. Yang keempat, ada akrodinia, seperti nyeri pada ekstremitas, sering disertai dengan perubahan warna menjadi merah muda dan pengelupasan. Hipertensi, berkeringat banyak, anoreksia, insomnia, mudah tersinggung, apatis, dan ruam miliar. Yang kedua, ada keracunan akut akibat garam merkuri anorganik, menyebabkan timbulnya gastroenteritis, hemoragik, dan sakit perut secara tiba-tiba. Nekrosis usus, shock, dan kematian dapat terjadi. Gagal ginjal oliguri akut akibat nekrosis tubular akut dapat terjadi dalam beberapa hari. Dan paparan kronis dapat menyebabkan toksisitas SSP. Antidot dan mekanisme. A. Merkuri logam atau elemen. 1. Suksimer oral. Pada keracunan akut atau kronis dapat diberikan suksimer oral atau DMSA. Asam meso 2,3 dimerkaptosuccinate merupakan agen menghelat yang digunakan dalam pengobatan keracunan dari beberapa logam berat. Mekanisme kerjanya yaitu setelah pemberian oral, konsentrasi puncak dalam darah terjadi sekitar 3 jam. Distribusinya sebagian besar bersifat ekstraseluler dan ada di dalam darah terikat secara luas, lebih dari 90% pada protein plasma. Kedua, sukimer dieliminasi terutama dalam urin, di mana 80-90% muncul sebagai campuran disulfida, terutama 2:1 atau 1:1 hasil tambahan sistein sukimer. Ketiga, waktu paru eliminasi suksimer yang ditransformasikan adalah sekitar 2-4 jam. Clearance ginjal mungkin berkurang pada keadaan keracunan timbal pada anak.
Kedua, unitiol atau DMPS. Pada keracunan akut atau kronis dapat diberikan unitiol atau DMPS asam 2,3 dimerkaptopropane sulfonik, merupakan suatu dimer zat penghelat kapto yang merupakan analog BA-bal yang larut dalam air, digunakan dalam pengobatan keracunan oleh beberapa logam berat, terutama merkuri arsenik. Mekanisme kerja yang pertama, bioavailabilitas oral sekitar 50%, dengan konsentrasi darah puncak terjadi dalam waktu sekitar 3,7 jam. Terikat secara luas dan secara aktif terhadap protein plasma, terutama albumin. Lebih dari 80% dosis intravena adalah diekspresikan dalam urin, 10% sebagian unitiol yang tidak diubah, dan 90% sebagai produk transformasi, terutama sulfida DMPS siklik. Waktu pump eliminasi untuk unitiol total sekitar 20 jam. Kedua, unitiol akan mengalami ekskresi logam dalam urin dan penurunan konsentrasinya dalam ginjal. Eliminasi kelat logam melalui ginjal muncul untuk dimediasi sebagian oleh protein resistensi multidrug. 2. MRFP2. Unitiol tidak mendistribusikan kembali merkuri ke otak. Selanjutnya, yang ketiga ada penisilamin. Pengobatan oral alternatif dapat diberikan, yaitu penisilamin merupakan turunan penisilin yang tidak memiliki antimikroba aktivitas tetapi secara efektif mengelap beberapa logam berat seperti timbal, merkuri, dan tembaga. Mekanisme kerjanya yaitu penisilamin diserap secara oral dan kompleks dengan logam penisilamin secara baik yang akan dimasukkan ke dalam urin. Kemudian yang B, garam merkuri anorganik. Yang pertama ada unitiol intravena, yang kedua ada injeksi muskular BAL. BAL atau antilewisit seperti dimercaprol, 2,3 dimercaptopropanol adalah zat penghelat ditiol yang digunakan dalam pengobatan keracunan berat logam arsenik, merkuri, timbal, dan emas. Mekanisme kerjanya yaitu pertama, injeksi muskular bal akan diserap dalam waktu 1 jam ke bawah sehingga terjadi distribusi luas ke sebagian besar jaringan. Yang kedua, bal atau biotransformasi in vivo-nya produk diyakini membentuk kompleks dengan logam beracun tertentu sehingga akan meniru reaksi logam dengan degan endogen dan meningkatkannya ekspresi dalam urin. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Sukimer atau DMSA, yaitu kepanjangan dari asam meso 2,3 dimercaptosuccinate. Efek jika digunakan, namun penyerapannya mungkin terbatas oleh gastroenteritis dan shock, dan lebih tepat digunakan sebagai tindak lanjut untuk pengobatan DMPS atau BAL. Untuk mekanisme kerjanya, yang pertama, setelah pemberian oral, konsentrasi puncak dalam darah terjadi sekitar 3 jam. Distribusinya sebagian besar bersifat ekstraseluler dan ada di dalam darah, terikat secara luas lebih dari 90% pada protein plasma. Sukimer dieliminasi terutama dalam urin, di mana 80-90% muncul sebagai campuran disulfida, terutama 2:1 atau 1:1 hasil tambahan sistein Sukimer. Yang ketiga, waktu paru eliminasi suksimer yang ditransformasikan adalah sekitar 2-4 jam. Clearance ginjal mungkin berkurang pada keadaan keracunan timbal pada anak. Selanjutnya, untuk keracunan merkuri organiknya, dalam keracunan metil merkuri, data terbatas menunjukkan bahwa dapat diberikan sukimer oral atau DMSA dan N-acetyl cysteine oral atau NAC merupakan agen mukolitik yang bertindak sebagai donor gugus zulhidril, menggantikan donor zulhidril biasa hati glutathione. Mungkin efektif dalam menurunkan kadar merkuri di jaringan termasuk otak. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, dengan cepat akan mengikat atau mendetoksifikasi elektrofilik yang sangat reaktif perantara metabolisme. Usulan peran NAC sebagai prekursor glutathione. Zat mengikat zulhidril langsung dan antioksidan juga menjadi dasar penggunaannya dalam penelitian untuk keracunan dari agen yang berhubungan dengan mekanisme toksisitas radikal bebas atau stres oksidatif atau yang berikatan dengan gugus zulhidril.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.